Para hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah acara ruatan yang akan kita laksanakan dari jam segini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang dituju oleh Bapak Syekhul Hajat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah syariatnya dari diri kita, hakikatnya tetap Allah yang akan menentukan nasib dan tujuan diri kita. Para hadirin sekalian, kami melaksanakan acara ruatan sesuai dengan perintah orang tua kami atau nenek moyang kami, bahwasanya hanya dalam keturunanlah yang boleh menjalankan acara ruatan, dan kebetulan kami keturunan dari Ngkong Dalang, Ngkong Lentet, bapak saya Dalang Nemit. Kesininya terus saya, alhamdulillah kami adalah keturunan dari Dalang Wayang Kulit Bekasi. Jadi secara nggak langsung kami punya hak atau kami punya tugas bisa menjalankan acara ruatan. Para hadirin sekalian, acara ruatan biasanya dimulain, sebelum dimulain yang lagi tidur supaya dibangunin, yang udah bangun jangan suruh pada begini, lah sampai nonton. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta disaksikan pada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin serta adik-adik, pada hari ini saya akan mengadakan acara ruatan. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan Bapak Syekhul Hajat, Bapak Haji Lisan dijabah pada Yang Maha Kuasa, intinya supaya bisa menjadi wakil rakyat atau anggota Dewan DPRD. Jangan lupa nanti nomor 4 P3 Bapak Haji Lisan kita coblos bareng-bareng. Tentu kadang enakan perempuan nyoblos yang gitu. Baiklah hadirin sekalian, acara ruatan akan saya mulai. Senajan kata titahing dewa ingkang kasolaningga kasar katekang samya anggana ragas boten wonten kados kayangan jagat suralaya kaning sinarita
sangar gonceng goncangnya kayangan jagat suralaya membuat Prabesti Batara Guru selaku pimpinan kayangan jagat suralaya memanggil Panji Narada selaku Kabaya Dewa. Kakang Panji Narada, ladalah Adi Guru, coba segera datang di hadapan diri kaulah kakang. Siap. Bye.
Dewa-dewa pating celingan curut cahayakan dia kunang-kunang solendra saling sumbawa ya saling sumbawa kakang panci narada kakak ada apa ini jangan enak tenang di kayangan jagat Suralaya sangar goncet goncangnya kayangan jagat Suralaya kawah candra di muka bergemuruh cangkok ulung pada layu kakak pantes tombol sifatnya di siang hari malam juga rasanya kalau bahasa Inggris bilang memeriksa tidur ada gerah kalau kata tukang rebab teh mengelokok apa yang menyebabkan ini semua rakyat disebabkan gara-gara adanya perempuan bertapak berpuja semedi hujan kehujanan panas kepanasan di medan kemulan atau di munggangan jauh ngalor ngidul ngetan ngulon jadi perempuan bertapak di tengah-tengah bulakan disebut di medan kemulan kakak pasti dia punya rencana pasti dia punya tujuan coba kakang datang di medan kemulan tanya maksud dan tujuan dia bertapak sehingga leluasan seperti itu sekaligus namanya jangan lupa kakang baik kalau gitu kakang permisi dari hadapan diri lagi bakal kakang menuju ke medan kemulan yang di malam permisi bulakan tidur di tengah-tengah bulakan menagih selentang aja untung yang dia nemuin coba kalau tukang gendangin nemuin tukang gendang mau boro-boro perempuan bener dia orang gila dia kata dia kalau masih cakep dia mandiin dimodalin sabun baik mau dibangunin pada diri bangun ngelir yang berbangun Dewi Tandana ngelir yang berbangun Dewi Tandana seperti sadar dari
Siapa ini berani ngebangunin ngeganggu saja lagi tapak? Ini dewa, 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 dewa. Ya syukurlah kalau memang dewa yang datang, berarti tujuan saya bisa terlaksana. Itu memang tujuannya apa? Coba tapak di tengah-tengah bulakan hujan kehujanan, panas kepanasan, segitu leluasannya diri sampean. Ini sebenarnya diri kaulah diri kaulah pengen punya laki. Apa? Saya pengen punya laki. Cakep kayak gini, pengen punya laki, segala tapak. Timbang pengen punya laki pakai segala nyiksa diri. Perempuan cakep ini masalah rajin keluyuran malam gitu nggak nemu laki. Hah? Ya tapi saya bukan pengen punya laki yang sembarangan ya. Laki yang dicari, laki yang saya kepengen laki sejati, lelanang sejagat. Artinya yang mau merintah nggak diperintah, ucapannya benar-benar hitam kata dia benar hitam, kenyataannya putih kata dia kudu putih kenyataannya. Saya pengen punya laki yang bertanggung jawab, lakinya setia, lelakinya sayang sama saya. Jadi lelaki yang mau nyuruh gak disuruh, mau perintah gak diperintah. Iya ada. Kalau bukan saudara ya gak ada lagi lelakinya kayak gitu. Banyakan lelaki kadang-kadang disuruh sama bininya bebutar, disuruh pergi sama bininya pergi. Enggak tuh ya, ada kira-kira mau sama saya apa itu saudara yang lelaki mah kalau nggak mau banyak perempuan cakep kayak gini udah gak normal. Kalau kata Aceh teh kecuali lelaki yang naku kali. Apa yang naku? Udah jangan dibahas. Siapa yang nyebut kesleo? Oh boy, ya kenalin nama saya Eyang. Baik, Eyang bakal kenalin pada saudara Eyang. Cuma namanya siapa? Nama. Kaulah Dewi Tandana Eyang. Gadis apa janda? Saya masih perawat. Kelihatan orang mah kalau masih perawan kulitnya juga kenceng. Enggak presiden ngaku perawan jalan pantatnya goyang pulang. Enggak yang dulu yang bakal datang dia dapat diri sampai membawa saudara. Terima kasih.
namanya juga maksud dan tujuannya hasil. Namanya Dewi Tandana. Maksud dan tujuannya kakak kepengen punya laki gitu teh. Cuma lelaki yang dikepengen, lelaki yang diminta pada Dewi Tandana, makanya betapa berpuja semedi lelaki sejati lelanang sejagat. Apa artinya lelaki sejati lelanang sejagat? Yang mau nyuruh oga disuruh, yang mau perintah oga diperintah, seucap nyata secinu bentuk. Perkara lelaki banyak kan ngaku bujangan tahu-tahu dia dua, ngaku lengoh tahu-tahu anaknya di mana-mana. Laki sekarang apa kadang-kadang ngakunya setia aja begini, tahu-tahu di mana-mana ada simpenannya. Jadi yang dicari pada Dewi Tandana ya rasa diri kakak, kalau bukan rai nggak ada lelaki yang setia sama bini. Rai malah lelaki yang setia. Rai malah lagi punya bini yang dulu disuruh nyeleweng ya sama bini, kuat gak mau sama medala. Ya jadi dia mau kira-kira sama saya kakak Panji Narada, mau malah sama dia yang nyuruh datang. Cakep kakak. Kalau soal cakep mah jangan ditanyai, yang di samping mah itu perempuan ya. Sinden enggak ada apa-apa. Bagaimana dengan yang gemuk itu? Itu lagi, itu mah perempuan yang gemuk-gemuk potongan bandra dia. Itu yang pinggirnya belum ada sobek. Emang enggak, kalau itu kakak saya bakal menemui itu nyatanya siapa tadi namanya Dewi Tandana. Saya bakal menemui Dewi Tandana kakang Panji Narada. Cuman berangkatnya saya dari Kayangan Jagat Suralaya, di Kayangan kudu siap-siap. Maksudnya siap-siap, saya bawa Dewi Tandana ke Kayangan, di Kayangan udah siap segala pengulu, segala belanjaan, supaya apa? Supaya saya langsung nikah. Tetangga undang jangan nih, lah kudu diundang biar jadi saksi. Cuman si Agus betul tukang kenong jangan diundang, dia kalau diundang selamatan bawa plastik. Ya baik, kalau gitu semuanya kakak persiapan buat keberangkatan Diri Rai, pernikahan Diri Rai ini di Kayangan Jagat Suralaya. Mudah-mudahan bisa lancar pernikahan saya dengan Dewi Tandana kakang Panji Narada. Pasti. Woi tetangga, siap-siap begitu datang Pramesti Batara Guru, kita sedekah, kita selamatan. Jagat Suralaya, kita ceritakan sampainya Pramesti Batara Guru, dia dapat Dewi Tandana. Nggak tahu kalau Pramesti Batara Guru telah dicoba pada Dewi Tandana.
sebab yang disebut lelaki sejati leladang sejagat, lelaki yang mau nyuruh oga disuruh, mau merintah oga diperintah. Dewi Tandana ini Nyai, ya mana Batara Nyai. Bener cakep man. Sejati lelanang sejagat pujaan Nyai ini yang namanya Dewi Tandana nggak salah lah, ini AA Betara Guru siapa lah AA Betara Guru, calon suami diri sampean. Mari kita ke Kayangan Jagat Suralaya Nyai. Di Kayangan Jagat Suralaya segala amil penghulu udah siap, tetangga jadi saksi udah siap, olahan-olahan udah rapi. Maksudnya apa? Lah kita nikah, kebetulan ini musim hujan. Habis hujan kita habis nikah,
kita kayak yang lain. Ya, tapi saya nggak mau punya lelaki yang sembarangan. Saya pengen juga punya lelaki yang sejati. Lah ini lelaki sejati. Udah nggak ada duanya nyari laki yang begini mah. Seucap nyata secidung metuh yang setia sama istri, yang sayang sama istri. Ya pada laki sejati lelanang sejagat yang mau perintah oga diperintah, mau nyuruh oga disuruh. Lah ini kenapa datang kemari 8 kalau nggak nyamperin kapan kita bisa ketemu. Penyair yang nyuruh datang, jangan nyebut apa, rasanya kenyang bener ngedengernya. Yang udah-udah juga asal disebut lama-lama pindah, asal disebut tiba punya motor jelek yang kuat kejual. Lah kagak ini mah, ini mah setia. Orang-orang teh disebut yang tadinya motornya bener ganti sama mio kosongan. Iya emang saya yang nyuruh datang kemari, tapi bukan berarti saya suka. Saya menguji, saya mencoba bener lelaki sejati, lelanang sejagat. Giliran saya suruh datang, saya perintah datang. Jadi Dewi Tandana teh nguji. Ya buat apa saya bapak capek-capek, saya puasa capek-capek, kalau tiba pengen punya laki yang sembarangan, apalagi laki yang tukang bohong. Sebenarnya laki tukang bohong. Dewi Tandana yang ngerasa salah. Cuman begini Dewi Tandana, yang namanya manusia nggak bener ya salah, nggak salah ya bener. Kalau timbang salah satu kali masa kudu gak dimaafin. Yang kuasa kita salah banyak banget, kita minta ampun diampuni. Masa Dewi Tandana nggak kudu ngampunin ya? Yang udah yang belum nggak bakal diulang, kecuali salah 2-3 kali gak diampunin juga. Jadi yang rasa salah, iya dah yang hilang. Habis dipanggil sama perempuan mas apanya nggak hilang. Terkadang ada lagi tidur juga begitu demenan manggil mau pura-pura segala bisnis lah apalah malam-malam. Iya. Supaya bisa pergi. Alasannya mengukur katanya. Ngukur. Iya tuh kalau gitu. Yang saya terima diterima. Cuman begini yang namanya orang mau jadi pengantin enggak sembarangan. Maksudnya sehingga saya punya laki yang kukunya panjang, takut nanti terlalu nafsu saya jadi luka. Potong kuku yang siap. Saya juga pengen punya laki yang rambutnya rapi, nggak cokrong begitu. Jadi rambut kudu digunting, siap. Yang penting menggunting nggak ada. Saya juga pengen punya laki yang wangi, makanya saya kepengen yang mandi air kembang. Air kembangnya ada, udah saya siapin, semuanya udah rapi. Beres satunya. Nanti setelah yang pakai mandi air kembang, yang juga guru pakai bedak supaya kelihatan pangling. Saya nggak mau punya laki yang tua, supaya wangi. Itu bibir pada biru, orang yang merokok mulut juga boleh minta ya. Dalam rokok apa dari
dari sore belum dibagi rokok. Ada gue tanyain di dalam ke sono kita dapat rokok. Lah adanya borongan apa segala rokok. Ya namanya juga di rumah guru kita, di rumah teman kita. Jadi maksudnya yang kudu pakai genju, alat kecantikan udah ada, semuanya udah rapi, gunting udah ada, kembang airnya juga udah kumpul. Baik atuh jangan kemana-mana nanti datang lagi ya jadi coba benar Pramesti Batara Guru diuji pada Dewi Tandana. Maksud Dewi Tandana supaya kesalahannya bukan tiba satu tapi lebih daripada satu. Yang pertama atau salah disuruh datang, yang kedua salah disuruh motongin kuku, motong rambut, yang ketiga disuruh nyukur kumis, yang keempat disuruh mandi air kembang, yang kelima disuruh dandan. 5 kesalahan Pramesti Batara pada Dewi Tandana supaya nggak jadi Dewi Tandana pada Pramesti Batara Guru. Makanya boro-boro zaman sekarang, zaman dulu juga lelaki kalau udah disuruh perempuan boro-boro siang malam dia pergi. Hujan-hujan dia pergi karena apa? Karena memang zaman dulu juga lelaki bertaruh kalau udah digoda sama perempuan. Nah inilah Pramesti Batara Guru udah dicoba 5 kesalahan pada Dewi Tandana. Datang lagi di hadapan Dewi Tandana. Ya lagu apa itu? Lagu Mucigaro kesukaan yang udah potong rambut, udah rapi, kumis udah dicukur, kuku udah dipotong, terus yang udah mandi nih, udah mandi, udah ganteng, yang juga udah pakai bedak biar gak kelihatan pucat. Berarti yang udah 5 punya kesalahan. Kesalahan apa? Yang pertama yang disuruh datang, yang kedua motong kuku, yang ketiga cukur kumis, cukur rambut, yang keempat disuruh mandi, yang kelima disuruh dandan. Udah 5 kesalahannya yang bagus. Nggak saya suruh nyemplung, coba kalau saya suruh nyemplung umurnya yang mati. Jadi yang tadi uji pada Dewi Tandana. Ya apa saya nggak sembarangan pengen punya laki, takut punya laki yang tukang bohong. Ampun Dewi Tandana. Dewi Tandana mau atuh syukur nggak mau dipaksa. Sebab apa? Di kayangan teh udah rapi, udah belanjaan ada, saksi udah ada, penghulu udah ada. Ya betul. Kalau gitu perempuan jangan dipaksa, kudu dirayu. Dewi Tandana mau lari kemana bakal dicakap. Kalau itu timbang rupanya jauh wataknya lebih daripada binatang. Orang udah gak mau dipaksa, saya minta pada Yang Maha Kuasa supaya Batara Guru jadi binatang.
supaya bukan cuma wataknya aja, wujudnya juga kudu jadi binatang. Saya nggak sudi kawin jadi binatang aku mah. Sebab Dewi Tandana biar perempuan juga seucapnya tak secilumet tuh. Perempuan manjur sebab apa? Dewi Tandana merajin puasa, yakin namanya maha kuasa. Boro-boro zaman dulu, zaman sekarang gua perempuan yang rajin puasa, rajin ibadah, rajin tahajud, ngomongannya manjur, doanya diijabah pada yang maha kuasa. Dewi Tandana, ampun ya mas dewa ku jadi maafin ya, yang udah ya udah, yang penting yang diampunin pada Dewi Tandana. Siapa ini dewa, ampun masa dewa jadi kuda, apa disumpah sama Dewi Tandana. Saya minta pada yang maha kuasa, asal dewa kudu jadi dewa, supaya jadi sempurna lagi keadaan dewa cangkilek malih pada kuda dan siap rames cepat. Dewi Tandana, ya apa tadi katanya dulu minta maaf. Ketimbang dipanggil segitu marahnya. Orang kalau udah gak sudi begitu, kalau udah gak suka mah begitu ya. Jadi yang makin lama bukan makin lupa, makin lama makin sayang sama Dewi Tandana. Bagaimana kamu sayang, bagaimana kamu nafsu, orang liatin terus. Coba jangan liatin saya, orang pengen lihat Dewi Tandana teh kalau jalan pantat kayak ngajakin sini sini. Apa itu kelopak lepet? Dewi Tandana, ampun, ampun, ampun. Udah lari lagi aja man. Man, cuman sekuatnya perempuan, selemahnya lelaki. Lewat kiri bakal dijaga, dari kiri lewat kanan bakal dijaga, mau dijaga-jaga Dewi Tandana. Ntar dia kecapean mama 10 kagak mau. Nah, deh perempuan itu sama, boro-boro sifatnya perempuan manusia pada ayam nih. Kalau lagi baru-baru mau kuat lari-lari ke hubungan, ntar kalau udah waktunya kecapean diem aja. Siapa yang nyebut depek? Kalau lagi nggak mau, iya diuber-uber terus. Capek mau lari kemana Dewi Tandana bakal dikejar dia. Dewi Tandana dikejar, dijaga-jaga pada orang si Bataguru. Akhirnya lari sampai di kali Pemali, kali Pantangan. Pikir Bataguru impet di kali Pemali, masa dia kudu kagak mau. Sebab
dia jadi batuk daripada dia jadi pada Pramesti Batara Guru. Kali pamali segitu loganya dilompatin nama Dewi Tandana. Menurut cerita lompatnya Dewi Tandana kepapak pada angin seliliran. Pada zaman dulu mah perempuan gak kayak zaman sekarang pakai legging, pakai celana panjang. Zaman dulu mah pakai kain. Begitu lompat kainnya kesingkap pada angin, lah kelihatan semuanya. Keisi-isinya. Tahu isinya man? Ada isinya man. Bukan oncom. Nasi saman segala oncom. Bukan oncom saman, ada kok isinya jalabia. Lompat Dewi Tandana kepapak angin seliliran. Pan perempuan zaman dulu kayak zaman sekarang pakai segala celana dalam. Nah dulu mah kagak mah. Makanya zaman dulu sama kalau ada perempuan lagi nganam udah girang. Girangnya mah. Bukannya lihat padat yang dianam tapi lihat. Makanya sama lo bininya suruh nyapu tiap hari. Sama ya. Nah inilah Dewi Tandana kepapak angin siliran Batara Gurunya memang lagi demen ngelihat isi dalamnya, paha dalamnya Dewi Tandana, langsung keluar dia punya nafsu. Karena apa? Karena memang lagi suka. Ya inilah Dewi Tandana yang lompat kali nafsunya udah keluar mah udah ingat kesalahan, ingat segala-galanya. Ini temanik kalau kata orang dulu, kalau kata orang sekarang mah seperma. Kalau bahasa Inggrisnya lain, bukan seperma. Bukan. Apa man? Keju. Si saman. Bukan keju man. Semuanya asal manik. Binatang, manusia, ada yang bukan asal manik. Oh si Aceh bukan asal manik. Bukannya dari saguan. Pantes ngomongnya gak datang. Dari sagu aren atau si Aceh. Tenang cep lagi dia man, jangan sampai kejadian ini teh mau dihancurin manik Batara Guru pada diri aku. Hei dewa Batara Indra, Batara Kamajaya, Batara Samu, Batara Surya, bawa manik hancurkan ini pada diri sampean. Hei Batara Indra, masukkan ini manik diri aku ke dagang emas, ke tempat emas sampai manik dewa amparan di pinggir kali. Jangan sampai ada kejadian mau dimasukin pada diri aku ke kandi emas. Aduh bang,
penasaran dia rupanya mau hidup. Kalau nggak dicium penasaran. Jadi kepikiran bae kok. Waduh, Batara Kamajaya saya kakak, Batara Bayu saya kakak, Batara Bayu hancurkan nyata Nili Manik Promes di Batara Guru jangan apa berupa kejadian di khayalan jagat Suralaya. Dihancurin pada pusaka dewa, bukannya hancur malah nambah. Tadinya setengah panci sekarang udah penuh. Lagi bukan tiba nambah lagi, malah rupanya juga berubah. Tadi baru dimasukin putih, sekarang udah merah. Kalau habis putih merah ada lagi mana? Tumbuh hitam. Hah? Tumbuh hitam. Kalau udah tumbuh hitam Ada tuh di buntutnya tengah-tengah. waduh, mau dihancurin sama diri aku man. Udah. Jangan sampai ada kejadian ini, mudah-mudahan. Manik Batara Guru dibanting-banting pada Batara Indra. Maksudnya supaya jangan ada kejadian, supaya langsung hancur. Ampar-amparan itu mati. Ada satu yang jatuh ke lautan, lain jatuh di lautan. Banting-bantingnya manik pada Batara Indra menurut cerita. Ampar-amparan ada yang jatuh ke bulatan jadi kalah bulat, yang nyangkut di puhun jadi kalah puhun, yang nyebur ke rawa jadi kalah rawa. Ada satu yang nyebur ke laut, ya inilah nyeburnya manik Batara Guru ke laut, hiai mabok semua binatang yang ada di laut. Menurut cerita ada penguasa lautan
dilemparin itu maniknya pramesti Batara Guru, jangan sampai binatang yang ada di lautan mati. Orang yang paling tua man, orang nawang sebab alam masih gelap, alam masih kerenang mirang. Masih ngebelenang. Ya, cuman kalau aku orang paling tua, terus aku dari mana ya man? Siapa yang ngeluarin diri? Wah, ada orang dua mano, laki-laki sama perempuan lagi pada gunteng aja. Nonjong belaki dulu. Bukan bapak ada man, yang belaki dulu. Siapa man? Orang tani pak. Nih. Nenek-nenek yang bawa. Jadi yang belaki dulu bukan orang tua aku. Iya. Aku mau samperin man, dia mau udah tua kali tahu di mana ada emak bapakku. Kalau dia nggak kenal sama emak bapakku, bakal dibuat cilaka pada diri aku dari sampean. Bapak Tani.
aku. Apa sampean bukan orang tuaku? Hah? Tua mana petani dengan diri aku? Lah tua petani. Lihat teman petani menjalan jadi udah kayak gini, udah dibantu matongkat. Yang bongkoknya udah perawat. Sampean mapan masih merah itu teh. Berarti petani tahu emak bapakku. Hah? Kalau petani nggak tahu emak bapakku, nih, ayo. Oh, kalau nggak tahu endang nih. Nih, endang, iya, gimana kalau diendang? Endang. Setahu aki mah yang pacaran ape uplek kemana-mana ke dianterin, malah mah kadang-kadang si pulung ikut ngojekin. Itu Haji Salim. Yang pacarannya ape uplek Dewi Tandana. Gua tak belang kalau. Jadi yang aku Dewi Tandana, Dewi Tandana. Dewi Tandana. Pantes kalau anu balik subuh. Iya. Gua sampai malu kepergok. Kita mau pulang subuh, dia mau pulang lancong. Gue tadi lewat situ biar gak ketahuan. Kalau aku Dewi Tandana, bapak menanya aja sama emak. Iya. Masalah memakin aja dikasih tahu bapak lu. Nah, murun dia kerasa ya mah, yang bikin anak. Orang mana Dewi Tandana? Kalau orang yang nggak jelas. Wah bangga nyari. Iya, Bukan orang Tabelang, bukan. Ah, bukan, dia udah kagak orang. Itu yang ikut Jinden Makejon, bukan itu. Bukan. Yang orang Kerawang udah nggak ada katanya, mau udah nggak. Enggak, orang Udah nggak ditanya-tanya aja. udah mau dibacain Yasin. Terus cari aja perempuan yang lagi ngelamun. Sebab asal perempuan lagi ngelamun dia pasti mikirin anaknya yang hilang. Ada lagi mikir. Kalau bapakku nanya mama, baik kalau gitu batas sekarang saya mau nyari perempuan yang lagi ngelamun kia. Coba aku minta nama ki. Emang belum punya nama? Dikasih nama si bayi alias Orok. Jadi nama saya si bayi alias Orok. Baik, kalau gitu saya permisi. Cuman kalau Dewi Tandana bukan mas saya, Dinda. Lagi baik. Ayo, turunin soal. Tahu menang nggak pakai celana itu bocah. Saya mau nyari mbak saya. Apa itu Aki? Kalau perasaan Aki itu mah anak bebegi, anak setan, anak dijadian. Itu ngapa songong? Sebab nggak ada ngasih pelajaran. Wajar kok bocah. Cuman batas sekarang buat pelajaran sama diri kita berumah tangga berantem wajar. Kalau di sana jangan lama-lama, jangan banyak lamun, jangan banyak pusing, supaya hidup kita, diri kita nggak kosong. Isi ngelamun kita sama istighfar, perbanyak-banyak istighfar. Kalau istighfar bukannya mau nandur lagi, Dia memang cema itu kalau istighfar mah astagfirullahaladzim. Isi diri kita jangan sampai kosong sama kalimat-kalimat Allah. Kalau nggak la ilaha illallah ke, kalau nggak Allahu akbar ke, kalau nggak Allah, setan nggak bakal masuk. iya, dia orang jahat. Setan nggak bakal ganggu kita. Kalau bini dandan mulu salah. Iya, atuh Ki, ya udah kita berantem. Aki-aki tadi minta dibikinin jamu. Saya lain lagi. Udah saya bikinin jamu pakai telur setengah matang. Udah nyai, udah.
aki biar tua ini gitu ya. Iya. Pantas tadi beli pinang sampai 7 kilo. Ya, gila. Jus loncat mulu nggak berhenti. Coba aja aki-aki masih punya orok aja. Tahu. Itu takdir dari jadwal saya. Taruh madu nggak ada, madu kancing. Madu apa nih? Madu kelanceng aki. Apa nada istilahnya? Kalau kata tukang gendang teh ama nebok lanceng di punar. Iya. Iya, nebok lanceng dari kemarin. Rujak buni setudung cetok. Artinya nebok lanceng dari kemarin. Rujak buni setudung cetok. Ngalor ngidul ngetan mulon kadan si bayi alias korong nyari perempuan yang lagi ngelamun. Kebetulan Dewi Tandana lagi ngelamun, tapi ngelamunnya Dewi Tandana bukan karena kehilangan anak, tapi karena tapaknya gagal. Berpunya semedinya gagal, diganggu pada Batara Guru. Ya inilah Dewi Tandana yang lagi ngelamun ketemu si Kai sama emang ini siapa? Lama sama anak ngaku saya anak ibu. Kata siapa? Kata Pak Tani nyari perempuan yang lagi ngelamun. Itu lagi mikirin anaknya, kebetulan ibu lagi ngelamun. Nenek udah mana bari nyebut nenek tangan yang ayam kemana tahu. Kuat kelima itu tangan sasak-sasak terus. Nenek ibu membukan anak adanya sampai bukan anak ibu. Coba namanya siapa dah? Dewi Tandana. Udah kekudak lagi aja man. Geli atau geli. Kayak saman penasaran masih kekujak we tangan. Lemah sama anak gak ngaku, kata petani emak saya Dewi Tandana. Ya baiklah kalau petani yang bilang sama ibu percaya, jadi diaku pada ibu nenek. Jangan, ibu belum suara air, asal disedot ke keluar itu mah. Bagian saya disedot mah. Ya, belum waktunya mah susah. Nyedot dikit nyedot mah bagian pagi-pagi nyedot. Ya, jadi anak teh kelewatan bener. Kalau gitu ini sampai diaku pada ibu sebagai anak ibu. Terima kasih ya Tuma. Cuman saya pengen tahu bapak saya siapa mak. Bapak sampai Pramesi Batara Guru, adanya juga di Kayangan dagang
Suralaya di atas mulut. Iya anak mam kemam minta makan menjalan mama, minta makan mama bapak. Jadi saya kudu nyusul bapak ini, susul kekayangan jagat Suralaya anak. Lah terus terberangnya bagaimana? Kabulnya mah ada janjawakan zaman dulu anak bebanci di tangan kiri ibu 3 kali. Kalau memang anak bisa lompat tinggi berarti benar anak ibu. Ya baiklah, kalau gitu cuma sebelum saya pergi saya minta baju buat apaan? Lah ini saya kalau telanjang begini nemuin bapak di kayangan bapak raja. Kalau ketemu bapak duluan, kalau ketemu anak buah. Kalau anak buahnya nggak gadis. Ini saya si Robert. Siapa yang namanya Robert? Nah ini kalau saya jalan ngalor dia kayak tanggulong. Untuk bari main lato-lato. Masih ringgo. Oh itu anak bukan si Robert itu mah lato-lato. Ya lato-lato kayak apa kayak? Saya minta tutup mah, minta baju, minta celana apa kayak? Ya ada tuh. Ibang maki ampok terus gede saya gini sudah bukan baju ampok sembarangan, itu ampok pusaka. Mak, sebelum saya pergi saya ganti nama mah. Emang nama sampean lah masa saya si bayi alias orang udah gede. Dulu gini kan sama lagi masih orang bayi alias orang udah gedenya sama. Ya baik dikasih nama sama ibu Manik Maya Kamami